Selamat datang dalam Breaking News edisi spesial kampus. Bersama saya Fasya, langsung dari Universitas Jember. Hari ini kami akan mengulas salah satu kegiatan akademik dari mahasiswa program studi Sastra Inggris Angkatan 2023, yaitu pementasan drama sebagai bagian dari mata kuliah wajib tahun ini. Drama yang diangkat adalah Alice in Wonderland, sebuah karya klasik yang diadaptasi ke dalam bentuk pertunjukan real action oleh para mahasiswa sendiri. Bagaimana keseruan dan tantangan selama proses persiapan? Kami sudah mewawancarai salah satu pemerannya. Mari kita simak lebih lanjut. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku, Diva Adila. Di sini aku mau mewawancarai nih salah satu aktor di pementasan drama Alice in Wonderland. Yuk ikuti keseruannya. Jadi kali ini kita akan mengundang salah satu aktor di pementasan drama Alice in Wonderland. Silahkan Kak. Dengan Kak siapa? Kak Ais. Oke, jadi kita bisa mulai untuk wawancaranya ya Kak ya? Boleh. Oke, yang pertama. Halo Kak Ais, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, apakah benar bahwa kamu merupakan salah satu aktor dalam drama Alice in Wonderland? Kalau boleh tahu kapan dan gimana pementasannya akan diselenggarakan ya Kak? Ya benar, jadi kebetulan aku merupakan aktor yang bermain di pementasan drama Alice in Wonderland yang diselenggarakan oleh Sasing Angkatan 23 yang akan diselenggarakan tanggal 18 Juni 2025 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Oke, jadi pementasan ini akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025 di Gedung Sutarjo. Betul. Oke, boleh diceritakan kamu memerankan tokoh apa nih dalam drama tersebut dan kenapa kamu memilih atau menerima peran itu? Apakah ada alasan khusus di baliknya Kak? Oke, jadi kebetulan di drama Alice in Wonderland aku berperan sebagai Flower. Flower Yang melengkapi dunia Wonderland. Jadi alasan aku menjadi Flower itu sebenarnya karena menurut aku Flower itu kayak apa ya, kayak karakternya lucu gitu-gitu yang bisa melengkapi Wonderland yang bikin rame gitu aja sih sebenarnya. Oke, jadi Flower sendiri ini termasuk ke dalam karakter-karakter yang ceria, Iya, lucu benar. gitu ya, buat melengkapi kekosongan di Wonderland gitu Betul. maksudnya. Dan Oke. kebetulan 11-12 karakternya sama ya kayak saya. Iya, oke. Jadi karakter kamu nih sebagai Flower ya, sedangkan Flower itu sendiri bukan manusia. Nah, bagaimana sih cara kamu mendalami karakter Flower yang diadaptasi dari kartun anak-anak ini? Apakah kamu melakukan riset khusus atau latihan tertentu? Ya sebelum aku benar-benar pengen nih jadi Flower, aku sebenarnya udah lihat kartun Alice in Wonderland sendiri ya. dan aku udah lihat gimana sih Flower itu, terus aku mikir kayak oh jadi kayak gini, lumayan gampang tapi gampang susah ya, apalagi diadaptasi dari kartun anak-anak dan Flower sedangkan kita adalah manusia bukan bunga. Betul. Jadi agak susah juga. Terus maaf, apalagi pertanyaannya? Apakah kamu melakukan riset khusus atau latihan? Kalau riset khusus pastinya ya udah ngelihat drama Alice in Wonderland yang kartunnya, Oke. terus teaternya juga di YouTube, sama latihan-latihan juga. Akhir-akhir ini kan tiap hari kita latihan, jadi sekalian mendalami peran sebagai Flower itu sendiri. Jadi untuk mendalami selain riset dan juga menonton film, Benar. kakak juga melakukan latihan-latihan Betul. untuk mendalami setiap hari ya Kak? Betul. Oke, keren banget ya, jadi totalitas gitu ya menjadi aktor. Juga tadi kakak sempat menyinggung tentang latihan setiap hari ya, pastinya di situ butuh manajemen waktu yang cukup bagus nih untuk membedakan antara latihan, mengerjakan tugas, kuliah, melakukan bersih-bersih atau self reward ataupun self time gitu ya. Jadi karena sekarang juga lagi padat-padatnya kegiatan kampus, bahkan mendekati akhir semester yang pastinya banyak banget tugas atau project. Gimana sih cara kamu mengatur waktu antara latihan drama, bersih-bersih, panggung, kuliah, kerjain tugas, dan tetap punya waktu buat diri sendiri? Gimana sih caranya Kak? Oke, kalau ngomongin waktu buat diri sendiri itu Iya. pastinya sudah udah nggak bisa lagi nih kita bilang kayak punya waktu buat diri sendiri. Apalagi semester 4 ini kan, terus kebarengan sama drama ini, apalagi sibuk banget itu kan, belum lagi tugas-tugas. Jadi Iya. buat ngatur-ngatur waktunya itu kalau buat diri sendiri emang agak susah, nggak bisa juga sih bisa dibilang. Tapi jadi waktu yang free itu pure biasanya aku buat ngerjain tugas, apalagi tugasnya banyak banget semester 4 ini, dan tugasnya kebanyakan bikin kayak jurnal-jurnal Paper gitu ya, Kak, ya? iya gitu, jadi agak susah. Tapi ya lama kelamaan setelah dijalanin ya kayak bisa-bisa aja. Sebenarnya awal-awal emang kayak berat banget kan, apalagi Keteteran gitu ya? keteteran awal-awal kan kayak sutradara bilang latihan tiap hari nih, terus aku mikirnya kak tiap hari terus tugasnya gimana gitu. Awal-awal keteteran banget banget, tapi setelah dijalanin jadi ya udah bisa adaptasi ternyata meskipun agak susah ya.
Oh, jadi kayak gitu ya kak ya. Berarti emang awalnya nih agak sulit buat dilakuin karena emang belum terbiasa aja. Iya, Tapi betul. harus terbiasa, akhirnya kakaknya jadi kayak, oh ternyata bisa kok gini caranya buat membagi waktunya gitu. Oke. Jadi karena latihannya tuh setiap hari ya kalau nggak salah. Iya, ya. betul. Selama proses latihan pernah nggak sih kakak ini ngerasa capek banget atau kehilangan motivasi? Kalau iya, biasanya apa yang kakak lakuin biar semangatnya tuh balik lagi? Kalau ngomongin capek dalam motivasi tuh kayak sering banget ya. Apalagi latihannya tiap hari gitu. Iya, bener-bener. Jadi buat ngatasin itu semua kayak mikir ulang nih, oh lah ini drama nggak nyangkutin cuma satu orang, tapi satu angkatan juga banyak orang juga. Jadi Iya. mau nggak mau ya kayak harus gimana caranya, pokoknya harus semangat lagi. Gitu aja sih motivasiku. Oh keren, jadi kakak antara mikirin drama sendiri juga mikirin angkatan kakak yang Iya. lainnya ya. Jadi yang sama-sama bekerja untuk memberhasilkan drama ini ya. Oke. Soalnya yang capek kan bukan aku Kita sendiri, doang. kita semua aja. Oke, kira-kira sejauh ini nih, selama apa yang udah kakak lakuin, tantangan terbesar apa sih yang selama ini kakak hadapin yang ada di drama ini, dan juga gimana sih kakak menghadapinya? Tantangan yang terbesar pastinya gimana aku masuk ke dalam karakterku sendiri. Itu kan meskipun karakternya kayak 11-12 sama aku di real life, tapi itu juga susah banget soalnya apa ya, kayak dikit-dikit ada yang beda lah, dan itu bikin susah. Terus gimana cara ngebangun chemistry sama aktor itu juga lumayan susah. Terus juga banyak konflik di dalam drama itu sendiri yang pastinya itu yang bikin susah. Oke, jadi tantangan terbesar selama ini bukan hanya dari kita sendiri, tapi Iya. juga dari faktor-faktor Benar. luar gitu ya kayak Benar. maksudnya. Jadi pementasan drama ini kan bukan cuma tentang acting aja ya kak ya, pasti juga ada teamwork, diskusi, bahkan konflik kecil-kecilan seperti yang kakak mention tadi. Iya. Menurut kakak sendiri nih, gimana sih dinamika terjadi di drama Alice in Wonderland ini? Sebelum dibentuk itu kan kita udah dibagi per tim-tim, ada yang tim tata busana, tata rias, artistik dan yang lainnya, dan Divisi-divisi gitu ya, divisi-divisi juga ada aktor juga kan. Jadi mereka itu jalan sesuai alur mereka, sesuai cara kerja mereka kan. Nah mereka itu biasanya kayak mengkoordinasi semua kerja, kayak semua divisi itu dalam Rabes gitu. Jadi mereka ngadain Rabes, Radif juga. Jadi mereka jalan sesuai dengan divisi mereka masing-masing. Oke. Nah untuk aktor sendiri, bagaimana bentuk kerjasamanya di dalam drama Alice in Wonderland ini? Kalau sejauh ini aktor alhamdulillahnya ya udah, menurutku udah cukup lancar, udah sesuai dengan yang kita inginkan dari awal. Dari latihan itu kan kita juga dapat evaluasi, karena dari situ bisa apa ya, bisa kayak berkomunikasi sama mengevaluasi apa yang kurang dari kita. Jadi buat kedepannya itu bisa lebih lancar lagi. Oke, jadi untuk tim di luar aktor sendiri diadakan rapat-rapat untuk mengkomunikasikan apa yang kurang, apa yang perlu gitu ya kak. Jadi untuk aktor sendiri setiap hari karena ada latihan bisa dibicarakan secara langsung gitu ya kak ya. Nah yang terakhir nih, pasti kakak punya dong harapan pribadi atau harapan secara keseluruhan buat drama Alice in Wonderland ini. Boleh dibagi nggak sih kak? Siapa tahu bisa jadi penyemangat nih buat yang lain juga. Boleh dong. Jadi harapannya buat drama Alice in Wonderland ini yang pastinya bisa ditonton oleh banyak orang, mencapai target yang kita inginkan. Juga aku sendiri sebagai aktor juga bisa menyajikan drama-drama yang bagus sesuai dengan harapan penonton, dan pastinya sesuai dengan ekspektasi orang-orang tentang drama Alice in Wonderland oleh stasiun keluarga. Baik, terima kasih atas waktunya ya kak. Terima kasih. Jadi seperti itu wawancara kita kali ini, kita akan kembalikan untuk Kak Diva di studio. Terima kasih. Itulah tadi wawancara bersama salah satu pemeran dalam drama Alice in Wonderland yang menjadi bagian dari mata kuliah wajib mahasiswa sastra Inggris angkatan 2023 Universitas Jember. Semangat serta kreativitas yang ditunjukkan para mahasiswa membuktikan bahwa pelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui ekspresi seni dan kolaborasi tim. Kami berharap pementasan pada tanggal 18 Juni mendatang dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman berharga bagi seluruh pihak yang terlibat. Saya Fasya, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam breaking news selanjutnya. Terima kasih.